Hadis yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la yaqbalullahu salata haid illa bi khimar. Rawal khamsah wa Nasai wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Tidak sah salatnya orang yang haid. Pak. Kok orang haid salat? Maksudnya perempuan dewasa. Perempuan dewasa itu salat. Kalau Nabi nyebutnya haid, ya nggak apa-apa. Orang Arab paham. Kalau saya nggak paham, karena kita bukan orang Arab. Jadi di sini disebut tidak sah sholatnya orang yang haid, maksudnya sholatnya orang perempuan yang dewasa, illa bi khimar, kecuali dengan mukena. Khimar itu pakaian perempuan yang menutupi wajah terus sampai ke bawah. Ada beberapa nama pakaian. Izar itu dari pusar sampai bawah, jilbab itu dari atas sampai dada, kalau khimar terus sampai bawah. Ya kita nyebutnya mukena lah Pak. Berarti syarat yang kedua, orang sholat harus menutup aurat gitu. Di sini Nabi nyebut auratnya perempuan, laki-laki ya orang sudah tahu, jadi nggak usah disebut. Yang kita simpulkan adalah syarat sholat yang kedua adalah menutup aurat. Kalau lagi sholat terbuka auratnya langsung tutup Pak, langsung tutup, masih nggak apa-apa. Misalnya lagi sholatnya di sholat idnya di lapangan, lalu ada angin kebuka ditutup, masih boleh. Tapi kalau nggak ditutup ya batal Pak ya, batal. Nah ini syarat yang kedua. Hadis selanjutnya adalah wa Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muzlimah. Kami pernah bersama Nabi dalam malam yang gelap banget. Ini settingannya malam gelap, bukan tanggal 15, mungkin tanggal 30. Jadi gelap, bulannya nggak ada, mendung. Saya pernah dulu lagi di Desa Keras itu di Jombang, lagi ziarah ke makamnya Mbah Asy'ari, bapaknya Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Itu gelap banget, lagi mendung, gelap. Sehingga ketika berjalan itu sampai ngeraba-raba gini. Dulu Pak ya, kalau sekarang sudah terang benderang, banyak lampu. Nyari tempat wudhunya tuh. Nah ini settingannya gelap karena tidak ada penerangan, baik penerangan yang berupa matahari, bulan atau bintang, maupun penerangan yang berupa lampu dan seterusnya. Fashkalat alainal qiblah, lalu kami bingung kiblatnya kemana. Nah, karena mendung ini kita bingung. Kalau nggak mendung kan bisa lihat bintang Pak ya. Malam hari ini bagi orang-orang yang zaman dulu atau orang-orang petani atau apalagi nelayan itu bisa menentukan arah barat berdasarkan rasi bintang. Nah ini sekarang lagi gelap, udah gelap, nggak ada lampu di tempat yang bukan rumahnya, mungkin lagi jalan kemana Nabi dengan beberapa sahabat itu. Lalu mendung, nggak ada bintang. Fa'ashkalat alainal qiblah, kita nggak bisa tahu arah kiblatnya mana. Nggak ada kompas zaman dulu Pak ya, nggak ada kompas. Kemudian fasallaina, lalu kami sholat. Gelap, madhab mana nih? Madhab mana aja lah gitu. Falamma tala'atis syamsu idzan nahnu shallaina ila ghairil qiblah. Pagi hari ternyata Nabi dan para sahabat sholatnya tidak menghadap kiblat, salah. Fanazalat fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Lalu Allah menurunkan ayat, kemanapun kamu berhadap di situ ada Allah. Dari sini kita tahu syarat sholat yang selanjutnya adalah menghadap kiblat. Tadi sholat tadi ada yang harus suci dari hadas, lalu menutup aurat, lalu menghadap kiblat. Ini bagi yang tahu kiblat. Kalau nggak tahu nanya. Tapi kalau misalnya nanya juga nggak tahu juga, menghadap kemanapun boleh. Nah yang begini ini fikih akan hadir, menghadap manapun boleh. Karena emang nggak tahu. Jadi tidak tahu kiblat itu ada dua. Yang pertama memang dia nggak bisa mengetahui kiblat. Yang kedua memang ada sesuatu yang membuat dia nggak tahu kiblat. Ya contohnya tadi Nabi Muhammad dalam kondisi malam, tidak ada bintang, nggak tahu kiblat, ya sholat dengan ijtihad kemanapun. Dan ketika terbukti salah nggak usah diqadha, nggak usah diiadah, tidak usah diulang sholatnya. Yang kedua memang dia nggak tahu kiblat. Dan ini terjadi lagi kalau bapak dan
apa namanya, Bapak naik perahu. Cuma saya nggak tahu settingan sekarang masih mungkin nggak ya. Sebab kalau kapal sekarang kan relatif sudah bagus Pak navigasinya ya. Ini kapal zaman dulu mungkin iya kali. Kapal zaman dulu yang terombang-ambing itu. Dan saya pernah tahu itu ada orang di kapal, bukan pesawat, kapal laut ya. Itu sholatnya kadang beda soft gitu. Jadi misalnya ini ada orang sholat madhab sana karena dia pakai kompas itu Pak ya. Pakai kompas, kapalnya belok dikit. Ada orang masuk mau sholat pakai kompas, maka dia sholatnya begini. Bisa begitu Pak di kapal itu. Lagian kapalnya nggak lurus saja, lah namanya juga ada ombak Pak ya. Kalau ombaknya miringin dikit ya dia ngikut. Ini masalahnya orangnya nggak bareng. Saya kasih gambaran. Saya masuk mau sholat, aduh sholat dulu lah. Nah, pakai HP, oke kiblatnya di sini. Sholat saya kemari. Nggak tahu kenapa kapalnya belok dikit. Pas saya rakaat kedua ada yang masuk. Kapalnya udah belok begini, dia masuk, dia pakai HP-nya sendiri nyari kiblat. Udah begini, jadi ada yang kesana, ada yang kemari sholatnya Pak. Itu terjadi Pak. Sebenarnya kalau hal-hal kayak gini nih kita tahu ya kita nggak ada masalah karena nanti ada orang yang sholatnya depan juga ada Pak ya. Ketika sholat di Masjidil Haram itu ada depan ya Pak. Ini Ka'bahnya di sini, saya madhab sana. Yang di sana madhabnya ke saya gitu. Makanya saya iseng-iseng dulu waktu di Masjidil Haram pengen ngerasain sholat madhab ke utara, tenggara, selatan, barat daya, barat laut. Jadi muter-muter aja sholat. Itu sholat hadap-hadapannya imam bisa Pak itu. Imamnya di sini, kita di sana depan itu. Cuma ketutup sama kiblat. Baik. Ini terjadi. Jadi masalah kiblat itu syarat sholat. Sebelum sholat kita harus tahu kemana kita menghadap. Nah, ketika terjadi kondisi kita nggak tahu kemana arah kita menghadap, ya menghadap kemana saja boleh.